Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe ya, karena semua itu gratis. Hai, hari ini aku mau berkunjung ke kebun alpukat khas yang ada di Kintamani. Ternyata alpukat khas bisa tumbuh dengan baik loh di Bali. Ayo kita lihat kebun alpukat khas yang ada di Kintamani. Hari ini aku dipandu oleh Pak Wayan Slamet untuk melihat kebun alpukat khas yang ada di Kintamani. Kebetulan hari ini adalah jadwal rutin para petani untuk menyemprot pohon alpukat khas agar terhindar dari hama dan juga penyakit. Nah, ini adalah salah satu contoh hama yang sering hinggap di pohon buah alpukat. Ternyata varietas alpukat yang dikembangkan di sini adalah alpukat khas. Alpukat khas juga dikenal sebagai rajanya alpukat. Berasal dari Amerika Tengah, khususnya Meksiko Selatan dan Honduras. Alpukat khas pertama kali dikembangkan pada tahun 1920-an oleh Rudolf Haas, seorang kurir surat dan ahli hortikultura amatir asal California Selatan. Kalau melihat dari sejarahnya, berarti Haas berasal dari California, Amerika Serikat. Tapi kenapa ya alpukat khas lebih dikenal berasal dari Australia? Alpukat khas memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis alpukat lainnya. Salah satu ciri paling mencolok dari alpukat khas adalah kulitnya yang berwarna hijau tua dan bertekstur bergelombang. Kulit ini akan semakin gelap dan sedikit kehitaman saat alpukat khas matang. Buah ini memiliki berat antara 200 hingga 300 gram. Buah alpukat khas adalah jenis alpukat yang sifatnya genjah atau mudah berbuah. Jenis alpukat ini bisa mulai berbuah pada usia tanam 2 hingga 3 tahun dengan menggunakan bibit hasil okulasi atau cangkok. Jika dibandingkan dengan alpukat lokal, alpukat khas ini memiliki level yang lebih tinggi dari segi rasa dan tekstur. Karena alpukat khas memiliki daging buah yang gemuk dan padat. Bahkan daging buahnya lebih pulen jika dibandingkan dengan jenis alpukat mentega lokal. Cita rasa alpukat khas sangat lezat karena kadar air yang sedikit dan kaya akan lemak sehat alias lemak tak jenuh yang melimpah, menjadikannya pengganti margarin yang sangat baik dalam masakan. Sekitar 11 hingga 12 gram lemak tak jenuh terdapat dalam setiap 100 gram alpukat khas yang membuatnya lebih pulen dan juga creamy. Besar kan buahnya? Tentunya daya tahan alpukat khas ini juga lebih baik dibanding dengan alpukat jenis lainnya. Jadi tidak akan cepat busuk jika dikirim ke berbagai daerah. Alpukat khas memiliki harga premium karena rasa dan kualitasnya yang unggul. Alpukat ini menjadi favorit di kalangan koki-koki terkenal di seluruh dunia untuk kreasi kuliner dan juga minuman. Alpukat khas juga termasuk varietas buah alpukat terlesat di dunia loh. Permintaan alpukat terutama jenis khas terus meningkat setiap tahunnya. Ini menjadikannya komoditas yang menguntungkan baik di pasar domestik maupun internasional. Kali ini aku diberi kesempatan oleh Pak Wayan Slamet untuk melihat kebun demplot alpukat khas milik PT Roda Gila Jaya Agro dan juga berbagi informasi mengenai alpukat premium untuk kalian semua. Jadi ikuti terus ya vlog aku hari ini. Jika sudah puas melihat-lihat kebun alpukatnya, mari kita dengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Wayan Slamet. Ya, nama saya Pak Wayan Slamet, aslinya dari Kintamani, profesi sebagai petani. Yang memang khusus kita ada konsep petani naik kelas. Jadi kita akan mengajak petani-petani untuk menanam buah berkelas, biar nanti pasarnya berkelas, biar kehidupan petani bisa berkelas. Jadi tidak malu lagi jadi petani. Khususnya anak-anak muda ini kalau mau jadi petani naik kelas pasti bisa jadi miliarder. Jadi petani pun bisa sejahtera, bisa kaya raya bersama Roda Gila tentunya ya. Kita memuliakan bumi biar kehidupan sejahtera. Tanam pohon, tapi tanamnya pohon yang berbuah ya. Buahnya pilih yang berkelas, yang premium. Jadi buah-buah yang mahal, yang pasarnya tanpa batas, bisa bersaing di pasar ekspor. Ini adalah alpukat khas, alpukat terbaik di dunia ya. Jadi nantinya biar tanam buah berkelas, pasarnya berkelas, yang beli orang-orang berkelas, biar kehidupan kita bisa naik kelas. Petani harus jadi miliarder bersama Roda Gila. Muliakan bumi, masyarakat kita akan sejahtera. Pak, boleh nanya, kebunan ini mulai tanam dari tahun berapa kira-kira? Nah, ini sedikit kami bercerita. Awalnya kita COVID 2019, jadi
mengenalkan sebuah konsep petani naik kelas. Jadi ini udah kita tanam 3 tahun yang lalu, sekarang buah yang kedua. Jadi karena melihat peluang dan kesempatan ya, yang namanya buah, selama manusia hidup pasti makan buah ya. Tentunya kita akan jadi petani itu nanam buah-buahan seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa bersaing nanti di pasar modern, di pasar global. Jadi berpikir global, bertindak lokal. Jadi bagaimana memilih varietas-varietas terbaik ya, seperti alpukat khas, durian musangking, duri hitam, black tun dan lain sebagainya. Jenis-jenis mangga juga itu. Jadi tanamnya sekali bisa berbuah berkali-kali. Jadi intinya kita harus cerdas memilih varietas, cerdas untuk menentukan SOP budidaya, perawatannya untuk menghasilkan kualitas terbaik, biar nantinya bisa bersaing di pasar global, bisa bersaing dengan petani-petani luar ya. Khusus untuk Bali, kita akan jadikan Bali sebagai surganya buah-buah premium. Jadi tanamnya sekali, panennya bisa berkali-kali. Jadi ini namanya aset produktif yang tidak pernah habis, yang nantinya bisa kita wariskan ke anak cucu. Tanam pohon, pohonnya memuliakan bumi, sedekah oksigen setetes mata air, tapi buahnya yang akan mensejahterakan kehidupan, menyehatkan kehidupan, mensejahterakan kehidupan. Pak, untuk dari anakan sampai dia bisa berbuah tuh berapa lama kira-kira? Rata-rata kalau alpukat khas ini adalah alpukat yang sangat genjah. Dia bisa belajar berbuah di usia 20 bulan atau 1,5 tahun aja sudah bisa berbuah. Dan buahnya juga bisa berbuah berkali-kali. Jadi tanpa musim dia bisa berbuah di luar musim juga. Untuk perawatannya lumayan rumit Pak. Nah, karena perawatan itu yang rumit nggak mau belajar. Jadi pekerjaan apapun kalau nggak dipelajari jadi susah ya teman-teman ya. Jadinya ketika mau belajar bagaimana cara menanam, merawat, itu jadi gampang. Semua pekerjaan akan gampang ya, caranya pelajari ya. Ketika pelajari pasti jadi mudah. Varietas yang ada di kebun ini apa aja ya? Kalau di sini adalah kebun percontohan, kebun tempat kita belajar bersama-sama, berbagi bagaimana cara berbudidaya, merawat tanaman. Di sini ada banyak varietas dari jenis-jenis alpukat introduksi ya, alpukat premium, rasnya Guatemala, ada khas, Pinkerton, Shepard, Red California, dan banyak lagi jenis-jenis West Indian juga kayak Mickey, Sub 034, TA21, Bukanir juga ada. Juga durian kita ada durian musangking, duri hitam, terus ada jenis klengkeng new kristal. Naga juga kita kembangkan naga di sela-sela tanaman. Samping itu banyak varietas lain. Mangga juga, jenis-jenis mangga premium juga kita kembangkan di sini. Jadi di sini tempat kita tahu jelas ya, melihat secara langsung bagaimana mendengar ceritanya untuk nantinya bisa kita jadikan peluang dan kesempatan sebagai petani. Yang intinya jadi petani itu enggak usah malu, itu enggak usah gengsi ya teman-teman, terutama anak-anak muda. Ayo bertani, swasembada pangan. Karena kehidupan ini butuh kepastian pangan untuk kehidupan nanti lebih baik. Tapi kecerdasan kita dituntut di zaman sekarang ini untuk menentukan varietas-varietas yang bisa bersaing di pasar global. Untuk tinggi MDPL-nya itu gimana Pak? Ya, kalau khusus untuk alpukat khas ini alpukat yang memang cocok di dataran tinggi di atas 800 mdpl. Kalau di sini mdpl-nya 1050. Untuk khas sudah sangat cocok. Ya, kembali untuk menghasilkan kualitas terbaiknya kita dituntut tentang pentingnya mempelajari bagaimana perawatannya dan komitmen konsisten untuk tetap merawatnya, pasti bisa menghasilkan kualitas terbaik. Berapa lama biasanya alpukatnya mateng tuh? Kalau ini dari petik rata-rata 1 sampai 2 minggu baru bisa dikonsumsi. Ini alpukat yang memang daya simpannya panjang. Jadi cocok untuk diekspor gitu Ya, Pak ya? karena syarat pasar ekspor itu perjalanannya pasti panjang ya, makanya harus
kematangannya, daya simpannya juga harus panjang. Iya. Kalau untuk biasanya bersama Roda Gila itu petaninya nanti dia nentuin sendiri pasarnya atau bisa dijual Ya, ke jadi kita di Roda Gila itu developer perkebunan PT Roda Gila Jaya Agro yang berpusat di sini di Kintamani. Jadi kita mengajak petani-petani kita mewadahi mereka dari hulu sampai hilir ya, dari bibit, pendampingan budidaya sampai jaminan pasar. Jadi kita bekerja sama sudah dengan ribuan petani di seluruh Bali, bahkan di seluruh Indonesia sudah ada. Jawa, Bali, dan Lombok, Sumatera, Kalimantan juga udah ada mitra-mitra petani kita yang kita ajak untuk menanam buah-buah berkelas. Pak, kalau aslinya dari mana alpukat khas itu ya? Kalau aslinya ini dari Australia, Meksiko, Australia. Amerika Latin. Ini alpukat terbaik di dunia ya teman-teman. Kecil bentuknya, jelek penampilannya, tapi rasanya premium berkelas. Ya. Ini nggak boleh dimakan ya. Ya. Karena udah disemprot tadi. Jadi kelayakan alpukat khas itu untuk dipanen dia harus ada di kematangan 90% dengan ciri-ciri warna hijaunya gelap. Nah, sudah ada serat-seratnya berwarna hitam. Ini sudah layak dipetik, tinggal kita tunggu 1 minggu sampai 10 hari udah matang, siap dimakan. Kalau untuk di pasaran Bali ya, khususnya di Bali masih terbaik ya, paling mahal itu masih di rata-rata di angka 50.000 per kilonya di tingkat petani. Kalau di pasar modernnya masih 150 sampai 200.000 per kilo. Tipenya C juga ada. Jadi semua grade ada di sini. Kita siap supply ke manapun di seluruh Indonesia untuk yang butuhkan alpukat khas. Fisik itu gimana cara nentuin, Pak? Fisiknya kan ada yang cacat nanti fisiknya. Contohnya seperti yang ini. Ya kayak gini, ini kan cacat fisik. Oh, kecil. Ya, Ya, ini fisiknya cacat. Kayak gini. Jadi untuk alpukat khas itu pasarnya adalah pasar modern yang dipastikan dengan kualitas. Jadi untuk menentukan kualitas, yang pertama kita sortir, yang kedua kita tentukan gradingnya. Jadi berat bobotnya, gramnya itu berapa untuk nanti kita bisa membedakan harganya gitu. Karena harganya pasti beda grade, beda harga. Jadi untuk menentukan kualitas biar bobotnya bagus, rasanya bagus, daya simpannya bagus, buahnya juga lebat. Nah, perlu apa? Pupuk ya, makanan bagi tanaman. Jadi ini pupuk-pupuk yang kita gunakan, pupuk pembungaan untuk mengeluarkan bunga, pupuk untuk pembuahan untuk membesarkan buah, pupuk untuk rasa, bagaimana biar rasanya itu mantap manis, gigit pulang. Ini pupuk. Nah, jadi ini karate boroni, kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ada NPK profesional, jadi kandungan kalium fosfatnya tinggi untuk pembungaan dan pembesaran buah. Juga ada subur kali. Kalau bibit-bibit ini contoh-contoh bibit yang kita siapkan untuk petani-petani yang mau menanam ya, harganya itu relatif berubah sesuai dengan ukuran. Kalau ini harganya 75. Kalau ini ditanam 1 tahun pasti belajar berbuah. Kalau yang kayak kecilan ini 50.000. Jadi kalau teman-teman dimanapun berada yang punya dataran ya, ketinggian dari permukaan laut itu berbeda ya, karena khusus ini kan dataran tinggi. Jadi di bawah itu banyak lagi varietas-varietas premium yang bisa bersaing di pasar modern. Jadi jenisnya itu ada dari paling rendah ya, dari 0 sampai 300 itu ada Miki, ada Sub 034, terus ada Bukanir, ada TA21, dan masih banyak lagi jenis varietasnya. Terus dari dataran 300 sampai
800 itu ada Red California, ada Pinkerton, ada Shepard, ada Avocilla. Nah itu alpukat premium juga yang cocok di dataran menengah. Nah kalau dataran tinggi lah jangan ragukan, khas dah. Jadi ini juga jenis alpukat premium ya, namanya Shepard, cocok dari 300 sampai setinggi-tingginya ini cocok. Dia bisa berbunga, juga berbuah. Kemarin sudah kita panen buahnya, berbunga lagi. Dia lebih lonjong ya Pak ya, Ya, ini lonjong. bentuknya. Jadi ini rasanya premium banget nih. Gak perlu dicampur apa-apa ya, makan langsung ini. Aman. Pokoknya produktivitas tinggi, lebat buahnya. Untuk batunya gimana Pak? Lebih gede atau lebih kecil dari Nah, kalau alpukat khas? bijinya standar ya. Nah, kalau jenis ini namanya bukanir. Nah, jadi alpukat produksi juga, produktivitas tinggi. Nah, buahnya sangat lebat. Kalau untuk harga, yang paling mahal khas ya berarti. Ya, yang paling mahal sih masih khas. Ada juga jenis-jenis lain yang masih langka, masih mahal. Cuma ya kalau secara umum di pasaran ya khas paling. Ya, masalah bijinya itu nomor sekian. Rasanya. Untuk menentukan harga itu sangat ditentukan oleh namanya dulu. Yang kedua adalah rasanya. Kalau namanya sudah jelas, rasanya juga jelas, pasti mahal. Masalah biji nomor sekian. Ini alpukat bukanir. Jadi untuk menghasilkan kualitas terbaik itu butuh perawatan yang konsisten ya. Jadi apa saja yang menyebabkan kualitas buah itu, utamanya alpukat itu tidak bagus, pasti hama. Yang kedua penyakit gitu. Jadi penyakitnya kita kendalikan dengan fungisida, kalau hamanya dengan insektisida berdasarkan pengamatan. Jadi untuk menjamin kualitas ya, kualitasnya penampilan, kualitas rasa, kualitas pupuk, kualitas fisik, penampilan biar tidak busuk, tidak berserat ya kita kendalikan hama. Hamanya itu apa Pak untuk pohon alpukat biasanya? Kalau jenis hamanya itu ada penggerek, jenis penggerek Elipatis itu biasanya menusuk bagian kulit yang menyebabkan nanti ketika matang alpukatnya jadi busuk. Kalau jenis-jenis jamur, ada jamur jenisnya Phytophthora, itu merusak pucuk daun, merusak daun tua. Ya, ada jamur merah juga bisa merusak buah gitu. Jadi ketika tidak kita kendalikan dengan fungisida ya penampilan, daya simpannya juga akan jelek gitu. Intinya perlu konsisten perawatan rutin, tepat sasaran, jadi tepat 5 tepat itulah pasti bisa menghasilkan kualitas terbaik, karena tuntutan pasar kita adalah kualitas terbaik. Jadi tugas kita sebagai petani ciptakan kualitas terbaik. Kalau untuk yang keterbatasan lahan, apakah bisa ditanam di pot gitu Pak? Ya sangat bisa. Jadi alpukat itu adalah superfood ya, superfood, makanan paling sehat ya. Kalau mau tetap sehat harus setiap hari makan alpukat. Biar gak beli, gimana caranya tanam. Kalau nggak punya lahan, tanam di tabulam pot. Jadi bisa kita buahkan di tabulam pot ya. Kalau punya pekarangan ya tanam 1-2 pohon di pekarangan untuk jadi perinang, nanti buahnya bisa kita makan. Kalau tidak tanam ya tidak akan pernah bisa manen. Akhirnya jadi pembeli aja terus. Kalau untuk PT Roda Gila ini ekspornya sudah sampai mana negaranya maksudnya? Jadi kita masih dalam proses ya, untuk tujuan akhir dari perjalanan kita nanam sebanyak-banyaknya adalah untuk bersaing di pasar global, jadi untuk ekspor. Saat ini kita belum siap untuk ekspor karena kendala kita masih di kualitas produksi dan kuantitas produksi. Jadi kebanyakan kebun-kebun kita baru belajar berbuah, jadi belum bisa untuk memenuhi standar ekspor. Tapi udah kita coba ke beberapa negara seperti Singapura, terus ada Amerika, ke Cina juga udah sempat kita kirim. Ya cuma kita memang belum siap, tapi pasarnya sudah siap. Oh ini yang cacut. Ya, Ini keluarga- Pinkerton. Tapi kulitnya mirip-mirip semua Pak ya, bertekstur gitu. Ini jenis Pinkerton, jadi produktivitas juga tinggi ini. Ini baru pohon 1,5 tahun.
sudah berbuah dan berbunga lagi. Buahnya banyak banget, benjah. Pasar itu menentukan harga berdasar kualitas itu berupa grade ya, jadi grade A, B, dan C. Jadi grade A nya itu ada harga paling bagus. Caranya bagaimana untuk bisa, yang pertama adalah konsisten kita rawat, pemupukan yang benar, terus pengendalian hama penyakit, yang ketiga adalah sortasi. Jadi 3 hal ini harus kita lakukan untuk menghasilkan grade A yang banyak, gitu, yang kualitasnya, yang harganya paling bagus. Wah, Gunanya apa sih? alpukat khas. Banyak buah. Jadi petani mandiri ya, jadi kita mandiri bibit, jadi buat sendiri dari biji. Kita semai, terus kita sambung okulasi dan hasil. Di menanam buat bibitnya sendiri. Ini apa tadi namanya? Kan? Apa yang bilang? TA. Yang mana TA? Enggak dong. Niki TA nih Pak. Sab. Ini sab, ini TA. Ini TA-nya. Ada kepanjangannya TA itu apa? Enggak. Oh, TA A21 namanya. Nah, seperti ini tampilan buah alpukat khas yang sudah siap untuk dikonsumsi. Kulitnya berwarna hitam dan bila ditekan akan terasa empuk. Seperti apa ya rasa alpukat khas ini? Ternyata rasanya legit, pulen, pastinya premium ya teman-teman. Bersama Roda Gila, Petani naik kelas harus jadi miliarder. Muliakan bumi, kehidupan sejahtera. nah seperti ini perbandingan buah dari grade A, grade B, dan juga grade C. Oke, sekian dulu ya vlog kebun alpukat hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.